Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Viko Pain. Sekarang saya membuat podcast baru. Judulnya Kopi Hot. Huh. Nah, kali ini saya akan membahas seputar Jepara, tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Jepara, mulai dari budaya, ekonomi, terus peristiwa-peristiwa yang ada di Jepara, dan yang terakhir politik nanti. Nah, yang sekarang ini dibahas soal pemerintahan dan sosial. Nah, kali ini saya undang pengamat sosial, pengamat politik, tokoh-tokoh yang terkenal di Jepara, dengan Bapak Nurul. Silakan, Pak. Nah, Saya Nurul Fatah dari Jepara. dari Jepara, ya. Rumahnya di mana, Pak? Saya di Melongo. Di Melongo, di daerah Melongo. Nah, oke, kita bisa mulai. Nah, pemirsa, kita mulai. Kita membahas tentang peristiwa yang ada di Jepara. Nah, gini, Pak. Menurut berita yang saya baca itu ada judulnya begini. Disiapkan 4 miliar untuk renovasi alun-alun satu Jepara. Terus yang kedua, dianggarkan kalau nggak salah 3,6 miliar untuk renovasi juga itu Pantai Bandengan Jepara. Nah, menurut Bapak itu bagaimana itu menanggapinya itu, dan apakah emang alun-alun Jepara itu harus direnovasi lagi biar bagus atau bagaimana, Pak? Yes, terima kasih. Sedikit saya memberikan sebuah komentar yang kaitannya dengan masalah pembangunan infrastruktur yang dalam hal ini alun-alun Jepara. Betul. Jepara itu butuh wajah baru. Wajah baru. Jadi alun-alun ini kalau boleh dibilang sudah usang, sudah sekian tahun. Udah sekian tahun, udah lama. Terus Iya. modelnya gitu-gitu Gitu-gitu aja. Jadi masyarakat Jepara ini ada semacam sebuah kejenuhan. Jadi ada butuh view, butuh wajah baru untuk alun-alun Jepara. Dan tidak menjenuhkan itu. Dan ini merupakan sebuah prestasi, sebuah kepemimpinan menggoreskan sejarah dengan tinta emas untuk Jepara. Karena apa sih yang mesti harus kita perbuat kalau tidak untuk berjuang untuk memperbaiki masyarakat Jepara yang kita cintai, Bumi Kartini yang kita cintai ini. Hal yang sangat wajar di mana pemerintah sudah mengalokasikan anggaran, dan anggaran ini menjadi skala prioritas. Karena saya lihat secara umum pembangunan infrastruktur di Jepara ini pada umumnya nampaknya sudah mulai bagus. Artinya di pelosok-pelosok desa sudah jalan sudah aspal, sudah dicor, beton, itu kan sudah luar biasa gitu kan. Ini efek dari pemerataan pembangunan dari pusat sampai ke daerah. Nah, kita sebagai warga masyarakat Jepara berharap besar bagaimana bisa menikmati jerih payah perjuangan kita, pembangunan, sehingga kita merasakan dampak dari pembangunan bangsa Indonesia ini. Terus Gitu. untuk yang Pantai Bandengan itu, kalau dilihat ya pemirsa ya, itu udah bagus loh. Udah ada jembatan-jembatan kecil, terus pembangunan kecil, terus di situ juga banyak hotelnya. Kok masih kurang bagus, kok harus direnovasi lagi tuh bagaimana, Pak? Kita tahu bahwa di Jepara ini mempunyai sebuah bentangan laut yang sangat luas. Itu kisaran ada 70-80 km. Ini sangat luar biasa. Dan sekarang ini menjadi prioritas, menjadi sebuah pesona laut Jepara ini yang layak kita jual. Di Jepara ini selain punya potensi kelautan yang strategis, juga punya kepulauan yang ada 27 pulau. Ya kan? Dan ini sangat luar biasa. Kita lihat Jepara letak geografisnya itu menjorok ke utara.
utara. Utara. Sana. Iya kan? Iya, sana. Jadi kalau kita tidak menampilkan sosok figur pemimpin yang hebat, tentu nggak akan bisa melahirkan ide-ide yang hebat. Nah, Betul. makanya harapan saya wajah baru, satu sisi alun-alun diperbaiki, yang kedua adalah Bandengan dengan anggaran yang lebih baik. Pantai Tirto Samudro. Tirto Samudro, Bandengan. Nah, itu menjadi skala prioritas tidak apa-apa. Karena apa? Kalau orang singgah mau ke Jepara, Nah, itu yang dinikmatin apa? Pesona lautnya. nah, sunset. Nah, sunset, sunrise, gitu kan? Sunset apa sunrise sih, Pak? Sunset sama sunrise. Oh, sunset itu buat Sunset nyuci. itu kalau sore. Sore, Sunrise sore. kalau pagi. Pagi. Nah, Berarti itu. nginep di situ. Nginep di Wah, situ. Nginep di situ. Nah, tapi dengan catatan kalau memang ada anggarannya. Ada 3,6 miliar. Dan itu tidak masalah. Jadi untuk memperbaiki wajah baru sehingga ada energi positif, ada kunjungan wisata baik domestik atau internasional untuk mengunjungi satu kawasan pantai di Jepara. Ya, Nah, emang pantainya cuma bersih. ya bersih gitu kan. Cuma konsepnya yang memang harus betul-betul dikaji betul-betul sehingga nanti menjadi sebuah kawasan wisata yang spektakuler. Itu harapan kita. Nah, gitu. Nah, tapi Jangan asal jadi gitu. Oh gitu ya, benar Pak. Kalau saya baca beritanya ya pemirsa ya, itu yang direnovasi kok toilet umum, terus ruko-ruko apa tadi Mas? Ruko kios-kios Kios-kios. Oh, ya? Dan satunya apa? sama walking board. Walking board. Nah, itu semacam apa ya? Jembatan ya? Ya, semacam tempat buat jalan di sekitaran mangrove. Nah, buat jalan di sekitar mangrove itu, terus dari netizen Jepara, itu ada yang komentar, "Bok, sek 3,6 miliar. Mendingan yang 3 miliar itu buat karaoke, yang 600 juta buat bangun itu." Nah, bagaimana ya Pak? Nanggapi netizen itu. Emang yang tiga bangunan tadi emang harus sampai 3,6 apa ada yang lain Pak? Apa ada yang itu yang Pak? Itu yang proyek gimana Pak? Ayo. Jadi gini, kita harus selalu berpikir positif. Artinya apa? Proyek itu kan tentu ada tenaga ahli, bikin estimatornya itu kan betul-betul orang-orang yang berkualitas. Bikin sebuah perencanaan proyek, jadi ada konsultannya. Ya betul. Nah, ini harus ada punya peran semua komponen masyarakat termasuk LSM. Itu harus menyoroti, masyarakat juga punya andil besar untuk memberikan pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah yang terjadi di wilayah kita gitu kan. LSM berarti GNPK Jepara itu. Oh iya. Oh ada. GNPK? Iya ada. Oh ya, Iya, yang salah satu diketuain Pak Ali Ahmad itu ya? Iya betul. Oh, itu. iya. Nah, Ya mudah-mudahan dengan adanya GNPK, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Oh ya, itu luar biasa. Jadi ini dari hulu sampai hilir semua tanggung jawab pemerintah dengan dinas-dinas terkait tentu punya tanggung jawab besar untuk membawa anggaran ini menjadi tepat sasaran dalam proses pembangunannya. Nah, mudah-mudahan dengan perencanaan yang matang akan menghasilkan yang sangat luar biasa. Nah, dan saya perlu sampaikan untuk membangun sebuah kawasan wisata ini harus melibatkan banyak sektor, banyak orang-orang yang punya investasi besar di situ. Jadi tidak harus selalu semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah aja, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Kita lihat di situ sudah banyak mulai hotel-hotel bertumbuh di mana-mana, gitu kan. Kalau masalah toilet yang mesti dibangun, mungkin banyak pengunjung yang kebelet. Nah, jadi pipis di situ. Mungkin toiletnya ada 4, Ya. ditambahin 20. Atau jadi gimana? nggak mungkin dong kalau kita kencing bareng ke kamar mandi Iya, gitu kan bareng. dengan cowok cewek kan ya? Wah. Iya, jadi berat Saya nanti kan. dengan istrinya itu nggak Wah, mungkin. itu nggak boleh. Dia rugi, Ah. saya untung. Nah, itu kan tujuannya seperti itu. Jadi dengan toilet bersih, Mm-mm. mudah-mudahan kunjungan wisata ke Jepara semakin besar. Nah, kalau bicara ruko-ruko, ruko-ruko itu, Belanda. jadi gini, menarik sekali. Sebuah kawasan wisata ini harus menyampaikan produk-produk lokal, jadi bisa memberikan kontribusi positif untuk mengentaskan usaha-usaha pelaku UKM.
Karena ruko-ruko itu adalah display produk para pelaku UKM, sehingga di saat ada pengunjung wisata itu akan membeli produk itu. Nah, itu akan mengangkat ekonomi, baik mikro atau makro. Pinter sekali. Jadi itu harapan kita supaya apa? Mudah-mudahan terentaskan. Jadi di benak para kunjungan wisata ini, ada apa sih Jepara? Selain Kartininya, Ratu Simanya, Kalinyamatnya, ada produk-produk yang saat ini produk itu didengar oleh telinga dunia dan dilihat oleh mata dunia, dan ini luar biasa. Tapi iya betul itu. Tapi kok hanya pantai Bandengan saja Pak yang direnovasi? Pantai Pungkruk, pantai apa yang lain, pantai itu kok enggak dibagi itu Pak? Itu tinggal kebijakan dari dinas dan pejabat terkait lah itu. Iya, betul. Jadi mungkin mereka bisa menganalisa sebuah populasi kunjungan wisata ini di daerah mana yang menjadi skala prioritas gitu kan. Yang menghasilkan gitu. Kita lihat dari bentaran pantai yang tadi saya sebutkan, di situ ada pantai mana? Galsambi, pantai Kartini, pantai Bandengan, Tirto Samudro. Ya pantai sana Beteng Portugis itu Pak, mana itu? Donorojo. Itu pantai Bondo juga ada. Kok Bandengan Dan juga yang saat ini pantai Pungkruk. Tidak ketinggalan juga kan? Itu masih harus menjadi perhatian para pelaku kebijakan kan gitu. Tapi bentar, pantai Pungkruk kok ada itunya Pak? Itu gimana Pak? Jadi gini Mas, kalau di Malaysia itu ada Genting Island. Genting Island. Ya, seluruh penduduk dunia yang mau menghabiskan uang masuk ke sana, memberikan kontribusi kepada pemerintah itu luar biasa. Restribusinya masuk terasa maksimal. Nyanyi. Karena apa? Orang yang menghabiskan uang kalau ke tempat hiburan semacam itu los-losan Mas. Wah, tanpa batas. Jadi kita jangan sok munafik lah ya. Nah, berarti pantai Pungkruk itu yang ada ya apa itu. Jadi gini, pertumbuhan sektor wisata, pariwisata itu nggak mungkin akan berkembang tanpa ada imbangan dengan hiburan. Yang namanya wisata kan mencari hiburan. Betul. Kan? Jadi selain kita memberikan fasilitas hiburan itu, wisata fasilitas pesona laut yang kita jual, juga fasilitas komoditi produk yang kita tampilkan, juga ada hotel yang cukup memukau. Nah, sehingga kita bisa jual pesona laut Jepara itu seindah Balinya Jawa Tengah, atau Batamnya Jawa Tengah, atau Maldives. Apa itu? Maldives, Maladeva. Maldives. Itu tanggung jawab kita bersama, saudara. Ya kan? Betul. Jadi bagaimana kita membangun sebuah impian Jepara ini menjadi Balinya, menjadi Batamnya, menjadi Maldivesnya Jawa Tengah. Betul. Sehingga akan menyedot wisata asing maupun domestik bisa menghabiskan uangnya di Jepara. Nah, jadi kalau mau ke Pungkruk, hiburannya tuh hiburan pagi ada, hiburan siang ada, hiburan malam juga ada. Tengah malam juga ada. Apa itu? Dia nyanyi. Oh iya itu, malam dan sampai tengah malam. Tapi sesuai dengan namanya. Apa? Pungkruk, tempat pupu angkrok-angkrok. Ini bercanda. Bercanda lu. Jadi luar biasa lah, di kawasan itu sudah banyak sekali ini villa-villa, hotel-hotel yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadi tempat kunjungan wisata yang sangat spektakuler dan bisa menyedot kunjungan wisata sebanyak-banyaknya untuk wilayah Jepara. Untuk itu, ini menjadi sebuah media bagaimana mengentaskan, memberikan sebuah solusi positif. Sektor wisata di Jepara harus digarap maksimal sehingga mendatangkan investasi yang besar untuk masyarakat Jepara. Satu lagi. Bentar. Tadi kan alun-alun satu Jepara direnovasi 4 miliar. Pantai Bandengan 3,6 miliar. Nah, ini yang netizen komentar itu pedas. Oh iya. Wah, macam-macam. Sepedas apa ini? Pedas cabai rawit. Cabean. Ya. Itu lu
kok alun-alun sapi yo mbok dandani mbok renov-renov kepiye meneh ngono. Terus iki lho dalanku iki lho, dalan kampungku lho, kuwi do dilegong kabeh, do tiba kabeh, do bosok. Nah, kayak apa jenis Gus apa itu namanya? Gus Miftah bilang jalan Jepara tuh wah. Nah, kayak gitu nggak enak ngomongnya ya. Jalan dari Kuasen sampai ke Keling, kok rusak kabeh itu loh Pak. Terus bagaimana itu Bapak menjelaskan pada netizen tentang itu jalan rusak itu biar netizen itu nggak protes, nggak iri. Ya. Nah itu silakan Pak. Saya cukup memberikan apresiasi positif kepekaan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dalam memperbaiki jalan ini sudah luar biasa. Beda dengan tahun kemarin. Ya kan? Jadi kemarin itu saat hujan merusak jalan, di tengah hujan pun ada yang proses perbaikan jalan. Tahu. Ya kan? Wah. Artinya apa? Mereka peduli terhadap jalan ini juga sekaligus peduli kepada keselamatan warga Jepara. Betul. Gitu. Nah, masalah yang menjadi skala prioritas, anggaran ini diperuntukkan apa? Anggaran itu dari mana? Itu pemerintah yang tahu. Kalau itu dikatakan sebagai jalan provinsi, tentu tanggung jawab PUPR provinsi. Provinsi, ya kan? Itu yang menjadi prioritas gitu kan. Kalau kita lihat dari sisi kerusakan, ini diakibatkan dari apa? Atau karena faktor tekstur jalannya, tanahnya itu memang labil, atau karena banyak kendaraan besar yang tonase berlebihan sehingga merusak jalan, truk dari PLTU salah satunya. Nah, itu. Karena kita lihat ini jalannya yang rusak sebelah miring. Iya Pak, kok miring gini. Jalannya tuh miring. Mudah-mudahan pejabat yang terkait dengan instansi terkait jangan miring jalan, cuma sekedar jalannya yang miring, tapi juga pikiran jangan sampai miring gitu ya. Pak, maaf, jalannya miring nggak apa-apa Pak ya, tapi pikirannya jangan maju miring. Jangan, itu luar biasa. Pikiran para pejabat Jepara ini yang ngomongin itu Pak, sih besar untuk pembangunan Jepara gitu kan. Jadi sekali lagi ini peran kita semua sebagai warga masyarakat untuk bisa menikmati kualitas jalan yang baik. Jangan sampai tahun ini dibetulin, tahun depan dibetulin lagi, sehingga nggak ada perencanaan yang matang dengan bahan yang berkualitas. Akhirnya apa? PUPR, PU itu perpanjang usia jalan kita. PU itu perpanjang usia jalan kita. Nah, itu Pak. Jadi jangan sampai tahun ini dibetulin, tahun depan rusak lagi. Nah, dengan kualitas cara memperpanjang usia jalan kita. Apakah dicor atau ditambahin ditipis? Nah, itu secara teknis insinyur perencanaan itulah yang lebih tahu itu cara teknisnya gitu kan. PR-nya ini. Nah, apa itu? PR-nya perjuangkan rakyat. Nah, Pak PUPR, PR-nya itu adalah perjuangkan rakyat ya Pak ya. Jangan perjuangkan yang lain. Jangan perjuangkan tonggong sengayu. Bisa aja. Iya. Terus yang ini. Terus kira-kira kapan itu Pak? Ada info nggak di Jepara tuh yang lagi nempel-nempel atau benerin jalan dari Jepara kota sampai ke Kelet itu? Dengar beritanya sih Pak PJ Bupati sih sudah ya Pak ya, sudah nengok-nengok, ngecek-ngecek di daerah Melonggo ke Sepuro Pak ya. Bener tuh udah benerin. Berarti kira-kira butuh waktu berapa lama itu Pak dari Jepara sampai Kelet itu? Sekali lagi saya juga nggak tahu yang namanya tim schedule pelaksanaan proyek itu kan saya nggak pelaksananya, jadi saya nggak tahu persis. Tapi saya sudah ambil pikiran positif lah. Artinya apa? Kepekaan dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi sudah mau melaksanakan program perbaikan jalan supaya apa? Ini cepat selesai. Saya juga senang sekali, berbangga diri. Artinya jalannya sudah dibetulin, gitu kan? Mudah-mudahan ini mereka punya tanggung jawab lah untuk mengentaskan masalah. Gitu. Berarti intinya nggak ada hubungannya Pak ya, jalan Jepara kota sampai ke Kelet Keling dengan renovasi alun-alun dan Bandengan itu beda dana Pak ya? Ya kemungkinan beda dana ya. Dan kemungkinan Pak. Loh, yang saya tahu
Kalau itu dikatakan jalannya provinsi, berarti yang tanggung jawab anggaran dari provinsi. Nah, gitu kan? nah, provinsi. Provinsi. Kalau yang alon-alon, kalau itu proyeknya dari dinas PU, ya tanggung jawab bosnya, dinas PU, kepala dinas PU dengan lembaga instansi PU. Berarti beda dana toh? Ya mungkin beda dana. Nah, berarti Bapak bisa menjelaskan ke netizen bahwa jalan provinsi itu beda dana gitu. Pak, coba Pak sedikit ini. Nah, jadi teman-teman masyarakat Jepara pada umumnya kita harus selalu berpikir positif terhadap pemerintah kita yang sudah mempunyai satu tanggung jawab besar untuk menyelesaikan problematika yang saat ini kita hadapi bersama sebagai rakyat masyarakat Jepara. Nah, kita selalu berpikir positif, mudah-mudahan kalau kita berpikir positif hasilnya pun insya Allah akan positif. Nah, betul. Berarti beda dana alun-alun karo Bandengan ku beda karo jalanku beda. Ya, aja kan gremeng ya. Dan sekali lagi, Mas Piko. Iya, berpon. Jadi membangun satu daerah, wilayah itu semestinya mudah-mudah aja. Karena apa? Ini ada program-program pemerintah dengan diluncurkan dana-dana dari provinsi, dari pusat, dari daerah. Itu sudah tanggap luar biasa. Kenapa? Di desa saja sekarang ini pada umumnya infrastruktur jalan ini sudah bagus semua. Oh iya bener ya. Ya. Jalan desa-desa udah bagus ya. Masalah ada hal-hal kecil, ada kerusakan-kerusakan kecil, itu hal yang sangat wajar lah ya. Wajar. Artinya untuk menyempurnakan itu kan paling dana nggak seberapa. Karena setiap tahun itu diucurkan anggaran DD, dana desa itu ya cukup spektakuler, nilainya juga miliar gitu kan. Nah jadi misal dialokasikan oleh pemerintah desa dalam hal ini dengan anggaran itu, mana skala prioritas jalan yang rusak itu disempurnakan. Nah, mudah-mudahan selain membangun infrastruktur juga membangun ekonomi, membangun SDM, skill itu jadi prioritas. Karena masyarakat ini akan memberikan sebuah jawaban kepada bangsa dan negara ini. Saya adalah sebagai warga negara yang bertanggung jawab mengentaskan, memperjuangkan kemerdekaan. Pintar sekali. Cocoknya jadi DPR. Kalau jadi bupati sih boleh ya. Tapi belum daftar dia. Gak usah berkhayal dan bermimpi. Oh gitu. Walaupun kita boleh bermimpi, tapi kita tahu diri, tahu posisi dan tahu raih. Tahu raih. Berarti tertuntaskan semua Pak ya, dari alun-alun renovasi, Panti Bandengan renovasi dan jalan nasional tadi, jalan provinsi tadi. Kalau perlu, kalau Bandengan bikin Genting Island-nya kayak di Malaysia. Genting Island itu sebuah pusat hiburan. Di sana orang akan menuju ke sana semua menghabiskan uang. Isinya apa aja? Isinya nggak tahu itu sana. Saya cuma baru dengar karena nggak pernah ke sana. Nggak pernah ke sana. Jadi penduduk dunia yang ingin menghabiskan uang, ura-ura membuang uang mau ke sana. Oh berarti di sana mungkin ada nyanyi-nyanyi. Ya bukan cuma sekedar itu ya. Kalau cuma pegel, pegel, ya pijet ya. Ya itu mungkin di sana ada. Kalau santai-santai gitu. Oh ada. Terus mandi-mandi. Mandi shiatsu. Yang penting nggak ada ini apa? Ya pasti ada. Waduh. Oh iya, pusat perjudian. Itu kan di sana. Di sana. Di sini jangan Pak. Jangan. Di Jepara nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Tapi kalau ngumpet di belakang rumah nggak apa-apa ya. Bisa aja. Terus main apa itu namanya? Apa? Domino itu gimana? Apa? Alah, Saya kurang familiar dengan dunia itu.